Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah dengan NIM 2462003, merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar. Di sini saya akan membahas materi saya yang berjudul biaya produksi. Mari kita simak videonya. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu biaya produksi? Biaya produksi adalah total pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mengubah input menjadi output, berupa barang atau jasa. Pengorbanan ini mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Adapun peran biaya dalam proses produksi, yaitu A. Dasar penentuan harga jual. Biaya produksi adalah lantai dari harga jual. Perusahaan harus menetapkan harga di atas total biayanya untuk bisa bertahan dan menghasilkan keuntungan. B. Alat pengendalian dan efisiensi, yaitu dengan memantau biaya, manajemen dapat menilai apakah proses produksi berjalan secara efisien. Kenaikan biaya yang tidak wajar bisa menjadi sinyal adanya pemborosan, inefisiensi, atau masalah operasional lainnya. C. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan, yaitu analisis biaya sangat vital untuk berbagai keputusan manajerial, seperti menerima atau menolak pesanan khusus, membuat sendiri suatu komponen atau membelinya dari pemasok luar, menambah atau menghentikan lini produk tertentu, menentukan tingkat output yang harus dicapai. D. Perencanaan anggaran, yaitu data biaya historis dan proyeksi biaya di masa depan digunakan untuk menyusun anggaran operasional perusahaan yang menjadi panduan alokasi sumber daya. Hubungan biaya dengan pendapatan dan keuntungan. Hubungan antar ketiga komponen ini merupakan inti dari analisis profitabilitas perusahaan. Hubungan tersebut dapat dirumuskan secara sederhana sebagai berikut, yaitu keuntungan atau laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya. Total pendapatan adalah jumlah keseluruhan uang yang diterima perusahaan dari penjualan produk. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output. Keuntungan adalah selisih positif antara TR dan TC. Jika TC lebih besar dari TR, maka perusahaan mengalami kerugian. Dari hubungan ini terlihat jelas bahwa untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan memiliki dua jalur utama, yaitu meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Analisis biaya produksi berfokus pada jalur kedua, yaitu bagaimana mengelola dan mengendalikan biaya secara efektif untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Mari kita bahas jenis-jenis biaya produksi. Biaya tetap. Biaya tetap adalah jenis biaya yang jumlah totalnya tidak berubah atau konstan, terlepas dari ada atau tidaknya kegiatan produksi atau perubahan jumlah output yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Bahkan jika perusahaan tidak berproduksi sama sekali, biaya ini tetap harus ditanggung. Biaya variabel. Biaya variabel adalah jenis biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional mengikuti perubahan volume produksi. Semakin banyak output yang dihasilkan, semakin besar total biaya variabel yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika tidak ada produksi, maka tidak ada biaya variabel yang timbul. Biaya total. Biaya total adalah penjumlahan dari keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output. Ini adalah representasi dari seluruh pengorbanan ekonomi dalam satu periode produksi. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata atau biaya per unit adalah biaya produksi yang dibebankan untuk setiap satu unit output yang dihasilkan. Analisis biaya rata-rata penting untuk menentukan profitabilitas per unit produk. Biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya total yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output tambahan. Konsep ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan produksi, karena menunjukkan berapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan jika perusahaan ingin menambah produksinya sebanyak satu unit lagi. Biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. 1. Karakteristik biaya produksi jangka pendek.
Jangka pendek dalam konteks produksi adalah periode waktu di mana perusahaan tidak dapat mengubah kapasitas produksinya. Artinya, terdapat minimal satu input yang bersifat tetap, biasanya berupa modal seperti pabrik, mesin, dan peralatan. Adapun karakteristik utama, yaitu adanya input tetap dan input variabel. Perusahaan hanya bisa meningkatkan output dengan menambah input variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku pada kapasitas pabrik yang sudah ada. Munculnya konsep biaya tetap dan biaya variabel. Karena ada input tetap, maka perusahaan harus menanggung biaya tetap. Berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Pada awalnya, penambahan input variabel akan meningkatkan output secara signifikan. Namun, setelah titik tertentu, penambahan input variabel yang sama akan menghasilkan tambahan output yang semakin sedikit karena kapasitas input tetap sudah jenuh. Hal ini menyebabkan kurva biaya marginal dan biaya variabel rata-rata pada akhirnya akan meningkat. 2. Karakteristik biaya produksi jangka panjang. Jangka panjang adalah periode waktu yang cukup panjang sehingga perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengubah semua input yang digunakannya, termasuk kapasitas produksi. Dalam jangka panjang tidak ada input yang bersifat tetap. Adapun karakteristik utamanya yaitu semua input bersifat variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi skala operasinya misalnya dengan membangun pabrik, menjual mesin lama, atau mengadopsi teknologi baru. Tidak ada biaya tetap. Karena semua input variabel, maka semua biaya dalam jangka panjang adalah biaya variabel. Konsep biaya tetap tidak relevan lagi. Fokus analisis beralih ke skala ekonomi dan disekonomi skala. Perusahaan akan berusaha memilih skala produksi yang memberikan biaya rata-rata jangka panjang yang paling minimum. 3. Perbedaan dan persamaan biaya produksi dalam dua jangka waktu. Perbedaan input produksi. Dalam jangka pendek terdapat input tetap dan input variabel. Sedangkan dalam jangka panjang yaitu semua input bersifat variabel. Jenis biaya dalam jangka pendek yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan dalam jangka panjang yaitu semua biaya adalah biaya variabel. Fleksibilitas dalam jangka pendek terbatas. Perusahaan hanya bisa mengubah output dengan menyesuaikan input variabel. Sedangkan dalam jangka panjang yaitu sangat fleksibel. Perusahaan bisa mengubah semua faktor produksi termasuk skala usaha. Dasar analisis dalam jangka pendek yaitu hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Sedangkan dalam jangka panjang yaitu skala ekonomi dan disekonomi skala. Kurva biaya dalam jangka pendek yaitu kurva biaya rata-rata jangka pendek berbentuk U. Ada banyak kurva SRAC untuk mengubah skala produksinya. Sedangkan dalam jangka panjang yaitu kurva biaya rata-rata jangka panjang atau SRAC berbentuk U. Ada banyak kurva RSCA. Sedangkan dalam jangka panjang yaitu kurva biaya rata-rata jangka panjang berbentuk U. Ada banyak kurva SRAC untuk setiap skala produksinya. Adapun persamaannya yaitu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tujuan perusahaan tetap sama, yaitu meminimalkan biaya produksi untuk setiap tingkat output yang ingin dicapai guna memaksimalkan keuntungan. Konsep biaya marginal dan biaya rata-rata tetap digunakan dalam analisis di kedua horizon waktu. Kurva biaya produksi. 1. Kurva biaya tetap dan biaya variabel. Terlebih dahulu, mari kita bahas kurva biaya tetap. Kurva biaya tetap yaitu berupa garis horizontal lurus menunjukkan bahwa total biaya tetap tidak berubah
berapapun jumlah output yang dihasilkan. Adapun rumus biaya tetap yaitu FC sama dengan TC dikurangi VC. Keterangannya yaitu FC sama dengan biaya tetap, TC sama dengan biaya total, VC sama dengan biaya variabel. Adapun gambar kurvanya seperti di samping. Contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki total biaya TC sebesar 50.000 saat memproduksi 5 unit barang. Biaya variabel untuk memproduksi 5 unit adalah 30.000. Berapakah biaya tetap perusahaan tersebut? Jawabannya yaitu FC sama dengan TC dikurang VC. Berarti FC sama dengan 50 dikurang 30 sama dengan 20.000. Jadi biaya tetap perusahaan adalah 20.000. Sekarang kita bahas kurva biaya variabel. Dimulai dari titik 0, kemudian naik seiring dengan bertambahnya output. Awalnya kurva ini naik dengan lambat atau menunjukkan efisiensi. Kemudian setelah titik tertentu akan naik dengan lebih curam atau menunjukkan inefisiensi akibat diminishing returns. Adapun rumus biaya variabel yaitu VC sama dengan TC dikurang FC, atau bisa juga tergantung output, yaitu VC sama dengan V dikali Q. Keterangannya yaitu VC sama dengan biaya variabel, V sama dengan biaya variabel per unit, Q sama dengan jumlah output, TC sama dengan biaya total, dan FC sama dengan biaya tetap. Adapun gambar kurvanya seperti di samping. Contoh, sebuah perusahaan memiliki biaya total sebesar 40.000 saat memproduksi 4 unit barang. Biaya tetap perusahaan adalah 10.000. Berapakah biaya variabel perusahaan tersebut? Jawabannya yaitu VC sama dengan TC dikurang FC. Berarti VC sama dengan 40.000 dikurang 10.000 sama dengan 30.000. Jadi biaya variabel perusahaan tersebut adalah 30.000. Kurva biaya total, rata-rata, dan marginal. Kurva biaya tetap rata-rata selalu menurun seiring dengan bertambahnya output tetapi tidak akan pernah menyentuh sumbu horizontal. Adapun rumus biaya total yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Keterangannya yaitu TC sama dengan biaya total, FC sama dengan biaya tetap, dan VC sama dengan biaya variabel. Adapun gambar kurvanya seperti di samping. Contoh soal. Sebuah usaha kecil memiliki biaya tetap sama dengan 12.000, biaya variabel sama dengan 18.000. Berapakah biaya total yang dikeluarkan? Jawabannya, kita pakai rumus yang tadi yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Berarti TC sama dengan 12.000 ditambah 18.000 sama dengan 30.000. Jadi biaya total usaha tersebut adalah 30.000. Kurva biaya total rata-rata. Kurva ini berbentuk huruf U dan berada di atas kurva AVC. Bentuknya dipengaruhi oleh AFC dan AVC. Jarak vertikal antara AC dan AVC adalah AFC, sehingga jarak ini semakin menyempit saat output bertambah. Adapun rumus biaya rata-rata yaitu AC sama dengan TC dibagi Q. Keterangannya yaitu AC sama dengan biaya rata-rata per unit, TC sama dengan biaya total, dan Q sama dengan jumlah unit output atau produksi. Adapun gambar kurvanya seperti di samping. Contoh soal. Jika biaya total TC adalah 50.000 untuk memproduksi 10 unit barang, maka AC sama dengan 50.000 dibagi 10 sama dengan 5.000 per unit. Kurva biaya marginal juga berbentuk U atau seperti kayu pancing. Kurva ini akan memotong kurva AVC dan AC pada titik minimum kedua kurva tersebut. Adapun rumus biaya marginal yaitu MC sama dengan TC dibagi Q. Keterangannya yaitu MC sama dengan biaya marginal, TC sama dengan total cost, dan Q sama dengan perubahan jumlah output. Adapun gambar kurva seperti di samping.
contoh soal. Misalnya biaya total saat produksi 2 unit sama dengan 20.000. Biaya total saat produksi 3 unit sama dengan 27.000. Maka NC sama dengan 27.000 dikurang 20.000 dibagi 3 kurang 2 sama dengan 7.000 dibagi 1 sama dengan 7.000. Hubungan antara kurva biaya dan skala produksi. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memilih di antara berbagai kemungkinan skala produksi yang masing-masing diwakili oleh kurva biaya rata-rata jangka pendek yang berbeda. A. Kurva biaya rata-rata jangka panjang adalah kurva yang menjinggung bagian bawah dari serangkaian kurva SRAC. Kurva ini menunjukkan biaya per unit terendah yang mungkin dicapai untuk setiap tingkat output ketika perusahaan memiliki waktu untuk menyesuaikan semua inputnya. Kurva LRAC ini sering disebut kurva amplot. B. Skala ekonomi terjadi pada bagian kurva LRAC yang menurun. Saat perusahaan membesar skala produksinya, biaya rata-rata per unitnya justru turun. C. Skala hasil konstan terjadi pada bagian kurva LRAC yang mendatar, di mana penambahan skala produksi tidak mengubah biaya rata-rata. D. Disekonomi skala terjadi pada bagian kurva LRAC yang menaik. Setelah melewati skala optimal, penambahan skala produksi justru akan meningkatkan biaya rata-rata per unit. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi, yaitu teknologi produksi. Kemajuan teknologi adalah salah satu pendorong utama penurunan biaya produksi. Penggunaan mesin yang lebih canggih, otomatisasi, dan sistem manajemen produksi yang terkomputerisasi dapat A. meningkatkan output dengan jumlah input yang sama, B. mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, C. meminimalkan kesalahan dan produk cacat, D. mempercepat proses produksi. Semua ini akan menggeser kurva biaya ke bawah, yang berarti biaya per unit menjadi lebih rendah daripada setiap tingkat output. Harga input produksi. Harga input atau faktor produksi seperti bahan baku, energi, dan upah tenaga kerja merupakan komponen dari biaya. A. Kenaikan harga input. Jika harga bahan baku utama naik, atau jika ada kenaikan upah minimum, maka biaya variabel dan biaya total akan meningkat. Ini akan menggeser kurva biaya, termasuk TVC, TCA, VC, AC, MC ke atas. B. Penurunan harga input. Sebaliknya, jika perusahaan berhasil menegosiasikan harga yang lebih murah dari pemasok atau harga energi turun, maka kurva biaya akan menggeser ke bawah. Efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Tingkat keterampilan, pengalaman, dan motivasi tenaga kerja sangat mempengaruhi efisiensi. A. Peningkatan produktivitas melalui pelatihan, perbaikan kondisi kerja atau sistem insentif yang baik. Produktivitas tenaga kerja dapat meningkat. Mereka dapat menghasilkan lebih banyak output dalam jangka waktu yang sama, yang secara efektif menurunkan biaya tenaga kerja per unit. B. Penurunan produktivitas. Sebaliknya, moral kerja yang rendah, kurangnya pelatihan, atau tingkat berputaran karyawan yang tinggi dapat menyebabkan inefisiensi dan meningkatkan biaya produksi. Skala ekonomi dan disekonomi skala. A. Skala ekonomi. Saat perusahaan tumbuh lebih besar, ia seringkali menikmati penurunan biaya rata-rata karena spesialis, diskon pembelian, efisiensi teknologi,
dan biaya overhead yang tersebar. B. Disekonomi skala. Jika perusahaan menjadi terlalu besar dan birokratis, biaya rata-rata justru bisa naik karena masalah koordinasi, komunikasi yang lambat, moral karyawan menurun. Sekarang kita bahas analisis biaya untuk pengambilan keputusan produksi. 1. Titik impas. Titik impas adalah tingkat output di mana total pendapatan perusahaan sama persis dengan total biayanya. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Analisis BEP sangat penting untuk 1. Mengetahui volume penjualan minimum yang harus dicapai agar tidak merugi. 2. Merencanakan tingkat laba yang diinginkan dengan menargetkan penjualan di atas titik BEP. 3. Mengevaluasi dampak perubahan harga jual, biaya tetap atau biaya variabel terhadap profitabilitas. Adapun rumus BEP yaitu BEP atau unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dibagi biaya variabel per unit. Penyebut P dikurang AFC disebut juga sebagai margin kontribusi per unit. 2. Analisis biaya dalam menentukan output optimal. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Keputusan mengenai berapa banyak unit yang harus diproduksi didasarkan pada perbandingan antara pendapatan marginal dan biaya marginal. 1. Pendapatan marginal, yaitu tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan 1 unit output tambahan. 2. Biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit output tambahan. 3. Implikasi biaya produksi dalam strategi bisnis. Pemahaman mendalam tentang struktur biaya sangat fundamental dalam merumuskan strategi kompetitif. A. Strategi kepemimpinan biaya. Perusahaan yang berhasil menekan biaya produksinya hingga menjadi yang terendah di industrinya dapat menawarkan harga yang lebih rendah dari pesaing sambil tetap mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Strategi ini sangat bergantung pada pencapaian skala ekonomi, efisiensi operasional, dan penguasaan teknologi. B. Penetapan harga. Analisis biaya, terutama AC dan MC, menjadi dasar dalam metode penetapan harga seperti cost plus pricing atau menambah margin keuntungan di atas biaya produksi atau marginal cost pricing. C. Keputusan investasi. Analisis biaya membantu mengevaluasi kelayakan investasi pada teknologi atau mesin baru. Perusahaan akan membandingkan penghematan biaya yang diharapkan dari investasi tersebut dengan biaya modal yang harus dikeluarkan. D. Manajemen lini produk. Dengan mengetahui biaya yang terkait dengan setiap produk, perusahaan dapat memutuskan lini produk mana yang paling menguntungkan, mana yang perlu ditingkatkan efisiensinya, dan di mana yang mungkin harus dihentikan produksinya.